Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur atas kehadiran Allah, karena berkat izinnya lah kita dapat melaksanakan portasi pada hari ini. Selawat bertangkaikan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad SAW. Insya Allah percikan rahmatnya sampai kepada kita yang senantiasa masih mengikuti syafaat-syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Portasi daring SMA Muhammadiyah Manado menggunakan dua media siaran langsung, FB Live dan Google Meet. Bagi yang memiliki kuota lebih, silahkan untuk bergabung di Google Meet. Link akan dibagikan 10 menit sebelum materi. Jangan lupa siapkan buku dan alat tulis. Setiap materi akan mendapatkan 1 atau 2 soal untuk dikerjakan di rumah masing-masing, dan akan dikumpulkan pada hari terakhir portasi via grup. Baiklah, mari kita dengarkan materi tentang psikologi belajar yang akan disampaikan oleh Ibu Nurjana Sandia, Sarjana Psikologi. Kepada Ibu disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita masih bisa dipertemukan kembali dalam kegiatan forum ta'arif siswa atau portasi yang sejatinya setiap tahun biasa kita lakukan secara tatap muka, tapi pada tahun ini Allah memberi kita kesempatan untuk melaksanakannya secara virtual melalui Facebook ini, secara langsung Facebook. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun di masa pandemi, harapannya semangat belajar dari siswa-siswi baru yang telah bergabung bersama SMA Muhammadiyah tetap terpupuk, tidak pudar, tidak kendor, karena masa ini menjadi masa yang penuh tantangan, tidak hanya bagi peserta didik, tetapi juga bagi kami para pendidik. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadirat Allah Salawat dan salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada para sahabatnya, keluarganya, dan insya Allah percikan rahmat dan syafaatnya bisa sampai kepada kita yang berada di tempat ini, juga kepada adik-adik yang sedang menyaksikan acara portasi ini secara live di rumah. Baik, saya siang hari ini dimintakan untuk membawa materi terkait psikologi belajar. Materi ini materi rutin, hampir setiap tahun ada, karena pada materi ini kita akan membahas bagaimana sebenarnya psikologi siswa maupun guru dalam menghadapi kegiatan belajar mengajar. Karena ini secara online, kita coba bahas secara sederhana. Pertama, apa sebenarnya psikologi belajar? Psikologi belajar jika ditinjau dari bahasa jelas dari psycho dan logos, ilmu jiwa. Belajar ya adalah proses mengetahui sesuatu yang belum kita ketahui sebelumnya, atau cara kita mencari sesuatu yang belum kita ketahui sebelumnya. Sehingga dalam proses belajar, hal yang paling diutamakan
hal yang paling awal harus kita miliki atau yang harus kita punyai itu adalah rasa mau, kemauan untuk belajar. Jika tidak punya rasa mau, tidak punya keinginan, sulit rasanya kita untuk menuju pada proses belajar yang selanjutnya. Jadi yang paling penting pertama adalah punya rasa mau. Rasa mau ini bisa di cover lewat niat, lewat harapan, tujuan, sehingga nantinya proses-proses belajar yang akan kita jalani itu bisa kita lewati dengan baik. Nah, belajar sendiri, kalau kata Imam Al-Ghazali itu, semakin banyak yang aku ketahui, ternyata akan semakin banyak juga yang tidak aku tahu. Jadi hal-hal di luar sana yang disebut dengan belajar tidak selalu hal-hal yang berbau formal. Tidak harus matematika, tidak harus bahasa Inggris, bahasa Indonesia, fisika, PKN, dan lain-lain. Belajar bisa dari mana saja, belajar bisa hal apa saja. Tetapi kalau hari ini kita bicara tentang sekolah, maka belajar yang dimaksud adalah bagaimana menempuh pendidikan secara formal. Nah, ini sedikit aneh ya, bicara langsung dengan kamera tanpa respon dari audiens, dan itu bikin kagok, jadi kaku, jadi mau tanya, jadi bagaimana? Bagaimana ini siapa yang menjawab ini? Jadi memang inilah tantangan di masa pandemi. Kita bicara dengan handphone, bicara dengan gadget. Kalau lalu-lalu adik-adik dilarang terlalu banyak pegang handphone, inilah saatnya kalian pegang handphone sepuas-puasnya, karena semua akan diselesaikan lewat handphone. Jadi memang saya tadi pas mulai gugupnya bukan karena apa, bingung ini yang saya lihat siapa. Walaupun di belakang layar ada orang, tapi mereka tidak bisa menyauti apa yang saya tanyakan. Jadi memang inilah tantangannya. Nah, dalam psikologi belajar sendiri itu ada hal-hal yang perlu kita ketahui selain ada punya rasa mau. Adik-adik dalam usia perkembangan sekarang, kalau kelas 1 berarti usia sekitar 14-15 tahun. Artinya sudah memasuki tahap remaja awal. Pada tahap remaja awal itu adalah masanya pancaroba, topan badai, masa pencarian jati diri. Who I am, siapa saya. Di masa ini Anda dibilang lebih dewasa juga tidak tepat, dibilang anak-anak juga tidak tepat. Contohnya begini, Rafika, ini jam 8 baru bangun. Subasar, kong jam begini baru bangun. Itu jam 8 pagi, Rafika pe mama bilang begitu. Jam 5 sore, jam 9 malam Rafika baru pulang. Rafika pe mama komentar, ngana ini masih anak-anak so tahu pulang-pulang malam. Dalam satu hari ada perlakuan ambigu yang diterima oleh anak dari orang tua. Tadi pagi mama bilang kita so besar, serta malam mama bilang kita masih anak-anak. Ini perlakuan ambigu, sehingga membuat pada masa itu identitas kabur. Sebenarnya saya siapa? Apakah saya orang dewasa ataukah saya anak-anak? Nah, inilah yang disebut dengan masa pencarian jati diri. Maka yang diperlukan saat masa pencarian jati diri selain pendampingan dari orang tua, jelas adalah lingkungan yang baik. Orang tua itu perlu diingat adik-adik bahwa karakteristik setiap anak itu dimulai dari rumah. Itulah kenapa ada pepatah bilang buah jatuh tidak jauh dari
pohonnya. Karena pembentukan karakter sikap anak itu dimulai dari rumah. Agar supaya ketika berada di luar rumah orang tidak suuzon, tahu suuzon, orang tidak curiga atau orang tidak bernegatif thinking dengan orang tua kita, maka bersikaplah yang baik. Karena ada banyak orang dengar di luar sana ketika dia bicara begini, oh pantas kok dia begitu, no DP papa dan mama kok begitu. Pernah dengar yang seperti itu? Ini karena apa? Tadi buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Karakter, sikap dasar setiap manusia itu pembentukannya dimulai dari lingkungan keluarga. Maka yang harus disiapkan pertama kita punya lingkungan keluarga yang baik. Jika lingkungan keluarga sudah baik, maka pilihlah juga lingkungan pertemanan yang baik. Tidak masalah kamu berteman dengan siapa saja. Mau berteman dengan si A, si B, si C, itu tidak masalah. Tapi pilihlah sahabat yang membawa pada kebaikan. Apa pentingnya pengenalan dasar ini kepada metode psikologi belajar? Karena pada dasarnya inti dari psikologi belajar ini adalah bagaimana menempatkan hal-hal yang berkaitan dengan proses belajar seseorang dari dia tidak tahu, menjadi tahu, menjadi paham, dan menjadi mengerti. Adik-adik perlu dipahami beda antara tahu dengan mengerti. Tahu, iya tahu. Tapi mengerti belum tentu. Sehingga dalam psikologi belajar segala aspek atau hal-hal yang berkaitan dengan ini harus kita bahas. Tapi itu akan menjadi sangat panjang. Sehingga untuk fortasi kali ini tanpa membuat pengantar yang kemudian nanti justru melebar, saya perlu sampaikan bahwa tanamkan dalam hati sekarang adalah kemauan untuk belajar. Kita berada di masa pandemi, di mana masa inilah masa yang penuh tantangan. Kalau orang bilang, ya Moniko angkatan COVID, senang. Lulus tinggal lulus, naik kelas tinggal naik kelas. Kan ada peraturan yang tidak membolehkan kalian untuk tinggal kelas atau tidak lulus. Justru salah pendapat seperti ini. Masa COVID, angkatan COVID justru bisa dibilang sebagai angkatan yang penuh tantangan. Angkatan yang justru penuh dengan hal-hal yang sulit untuk dijabarkan. Memang benar mungkin secara kelulusan, secara naik kelas itu ada aturan yang menyatakan bahwa harus tetap lulus, harus tetap naik kelas, walaupun bagaimana caranya agar nilainya bisa memenuhi kriteria. Tetapi justru masa ini kemarin ada yang tanya, Kak, orang kok belum bilang lulusan COVID kata. Saya bilang kamu tidak perlu berkecil hati dengan kata lulusan COVID. Pertama, karena kalian adalah orang-orang yang sedang berjuang. Hanya saja di akhir perjuangan Allah memberi kemudahan dengan tidak ada ujian. Jadi yang paling penting sekarang ini adalah kemauan dulu. Kemauan untuk belajar. Di tengah berbagai tantangan, keterbatasan fasilitas, keterbatasan akses, keterbatasan tatap muka, berjuang saja dulu. Apa yang orang punya, orang kerahkan. Jadi paling penting sekarang adalah mau. Yang kedua yang harus dimiliki juga adalah semangat. Dan yang terakhir adalah dorongan. Dari siapa dorongan ini? Dorongan ini berasal dari lingkungan, dari keluarga, dari orang-orang di sekitar yang dekat dengan orang. Jadi jika ini, fortasi ini juga disaksikan oleh orang tua, harapannya orang tua bisa ikut mendukung, ikut bekerja sama membantu pihak sekolah untuk memenuhi
hal-hal yang harus diselesaikan oleh siswa-siswi sekarang yang memang dalam masa-masa kritis. Ini saya sebut masa kritis karena luar biasa sekali. Orang melakukan segala sesuatu hanya dengan dunia maya, virtual, tetapi memaksa bahwa apa yang orang sampaikan bisa didengar dan diterima oleh orang lain. Jadi hal berat kita di masa pandemi, tapi semoga kita bisa melewatinya dengan baik, bisa melewatinya dengan cepat, dan kita semua berdoa semoga masa pandemi ini bisa selesai dengan segera. Amin. Saya terus terang kebingungan ini, jadi tolong Arista mungkin lebih baik share tanya jawab sehingga lebih terarah, begitu. Bagi yang ingin bertanya, disilahkan bisa via WA atau komen. Ingin bertanya, bagaimana kita menghadapi remaja yang saat ini lebih penting rebahan daripada belajar? Oke. Sekalian aja, cuma satu baru satu. Iya. Jadi sekali lagi pertanyaannya, bagaimana kita menghadapi remaja yang saat ini lebih penting rebahan daripada belajar? Bagaimana kita menghadapi? Saya sudah menangkap. Bagaimana cara sekarang ini menghadapi remaja yang lebih suka rebahan
daripada belajar. Justru para kaum rebahan, inilah saatnya kalian berbakti bagi bangsa dan negara. Karena hanya dengan rebahan kalian bisa mengubah dunia. Kapan lagi coba ada sesuatu yang bisa dikerjakan hanya dari tempat tidur saja? Ongkang-ongkang kaki sambil tidur, cetak-cetek, jawab sebuah pertanyaan. Nikmat sekali tuh. Allah itu kasih kenikmatan, kasih apa yang kalian minta. Justru ini saatnya, inilah cara kaum rebahan berbakti pada bangsa dan negara. Cukup di rumah saja. Dari atas tempat tidur juga kalian bisa jawab pertanyaan kan? Sambil tiduran lihat handphone, lihat video pembelajaran. Sambil tiduran lihat handphone bikin tugas. Tugasnya juga gampang sekarang kalau di rumah. Langsung Google. Oke Google, apa yang dimaksud dengan senyawa kimia? Wah langsung kopas kirim jawaban. Foto sebentar selesai. Justru ini hal yang paling mudah bagi kaum rebahan. Yang susah itu masa pandemi itu justru bukan hal yang sulit untuk kaum rebahan. Masa pandemi itu sulit justru bagi kaum-kaum tongkrongan apalah. Nongkrongers yang suka nongkrong, yang suka kumpul-kumpul, justru sulit karena kan dilarang untuk berkumpul, untuk keluar rumah. Tapi kalau untuk kaum rebahan, ini Masya Allah sekali, hadiah besar, lotre. Tinggal tidur, tapi telah selesai jawaban. Lagi tidur absen. Kalau SMA Muhammadiyah absen 6:30 pagi, dia bikin alarm pas 6:30. Nggak perlu dia bangun subuh. 6:30 dia bangun langsung dia isi absen. Masih punya waktu sampai jam 8 sebelum guru mata pelajaran pertama masuk. Paling enak tuh sebenarnya jadi kaum rebahan sekarang. Jadi jadilah kaum rebahan yang produktif dan kreatif. Itu pesan saya. Karena belajar itu sebenarnya untuk membuat kita mampu menjawab tantangan di masa depan. Ada banyak tantangan yang harus kita selesaikan. Kalian setiap harinya akan bertemu dengan tantangan-tantangan baru. Akan ada masa-masa atau fase-fase di mana kalian akan bertemu dengan masalah-masalah yang baru. Masalah-masalah baru ini, tantangan-tantangan baru ini diselesaikan semuanya lewat proses belajar. Tidak ada orang yang bisa keluar dari masalah tanpa dia belajar terlebih dahulu. Kalau dia sudah pernah belajar, maka itulah kunci dia keluar dari masalah. Masalah itu apa sih? Masalah itu adalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Maka untuk mencapai harapan dia harus melewati tangga-tangga belajar setiap hari dengan proses dan tempaan yang berbeda. Untuk itu, orang yang malas belajar, saya tidak bicara belajar secara formal, tapi orang yang malas mencari tahu, malas untuk berpikir, itu nanti lama-lama akan jadi sama seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Tinggal di bawah kemana, putar kiri ke kiri, ke kanan, lurus ya lurus. Atau seperti kuda yang ditutup matanya, yang penting kena pecut baru dia lari. Dia tidak akan pernah mampu punya pikiran sendiri. Apa yang harus saya lakukan? Langkah apa yang harus saya ambil ketika hal ini terjadi pada diri saya? Itu yang dimaksud dengan proses belajar. Karena dengan belajarlah kita siap menghadapi tantangan dan masalah-masalah di kehidupan, di fase-fase kehidupan selanjutnya. Oke, para kaum rebahan, selamat rebahan dan tetap jadi kaum rebahan yang keren. Oke, lanjut.
Masih tentang rebahan. Pertanyaannya, bagaimana mengontrol waktu rebahan dan beraktivitas? Ternyata penontonnya banyak kaum rebahan. Ini kalau bicara soal rebahan berarti bicara soal manage waktu, bicara soal disiplin waktu. Jadi setiap manusia itu punya jam biologis. Jam biologis manusia itu sebenarnya sudah diatur. Pagi bangun, siang bekerja, sore beristirahat. Pokoknya waktu siang itu waktu yang ada matahari terang itu digunakan untuk bekerja, dan waktu malam digunakan untuk beristirahat. Itu kan sebenarnya jam biologis yang sudah diatur. Di dalam Al-Quran pun disebutkan seperti itu kan. Kalau siang kamu di atas bumi, mencarilah kamu apa di atas bumi pada siang hari. Tapi kalau malam itu adalah waktunya istirahat. Hanya saja kemudian setiap orang membuat jam biologis masing-masing. Ada orang yang paginya dia tidur, malamnya dia bangun. Ada orang yang pagi tidur, siang tidur, sore tidur, malam juga dia tidur. Ada juga orang yang pagi dia bangun, siang dia tidur. Nah, nanti dia bangun lagi tengah malam. Jadi ini jam biologis yang dibuat sendiri. Tubuh manusia itu, kebiasaan, itu yang disebut dengan kebiasaan. Kalau sudah terbiasa, itu akan menjadi seperti begitu terus kalau tidak punya keberanian untuk merubah. Ini sama dengan yang disebut dengan kebiasaan sarapan. Ada orang yang, saya nggak bisa sarapan. Kalau saya sarapan, perut saya sakit pada pagi hari. Ini disebut dengan sugesti. Sebenarnya tidak ada masalah dia mau sarapan pagi atau tidak. Hanya saja karena tersugesti bahwa sekali sarapan dia sakit perut, maka terus-terusan yang namanya ketika dia sarapan dia akan sakit perut. Ini sama dengan yang kaum rebahan alami. Karena sudah terbiasa dan membiasakan diri, tidak punya jam efektif, sehingga semua jam dibuat sebagai jam rebahan. Coba diatur, bisa dengan memulai pembiasaan baru bagi yang sudah terlanjur sekarang, seperti kalau orang Manado bilang sama dengan paniki. Malam di jalan, pagi di kamar. Ini paniki model. Kalau ingin berubah, maka saatnya untuk berubah ya sekarang. Caranya itu bisa dimulai dengan mendisiplinkan waktu. Bagaimana? Kalau tidak mampu bangun sendiri, maka mohonlah pertolongan orang lain untuk dibangunkan pada pagi hari. Lagi-lagi ini berkaitan dengan kemauan. Kalau tidak mau, jadi gini, orang tanya, bagaimana sih supaya saya bisa berubah lebih baik? Caranya saya berubah lebih baik itu bagaimana? Saya punya jawabannya. Ya berubah. Bagaimana caranya berubah? Ya berubah. Yang penting satu, niat dan kemauan. Jadi kalau masih susah bangun pagi, minta pertolongan orang. Kalau orang susah juga menolong kita, maka orang bisa minta pertolongan benda-benda apapun yang ada di sekitar. Mulai dari alarm, segala macam. Dan kalau bunyi alarm bunyi, bukan kasih mati kok tentu mata ulang. Ini kebiasaan. DP alarm jam 4:30 subuh. Satu rumah bangun dengan DP bunyi alarm. Yang punya alarm masih tidur. Orang di sekitar, di semua yang DP sampai yang sebelah kamar suka bangun dari DP alarm. Yang punya alarm udah tidur, asik. Dia tidak dengar yang punya alarm. Ini bukan mitos, ini fakta yang terjadi. Jadi coba kalau ada alarm berbunyi langsung bangun. Kalau bangun itu langsung duduk, berdiri, bergegas. Melawan rasa malas itu memang hal yang sangat luar biasa. Saya juga kalau saya lagi rebahan, rasa-rasa mau angkat dari tempat itu ada semacam batu berat sekali di atas badan ini. Tapi yang bisa orang lakukan adalah melawan. Orang tidak bisa mengendalikan hal lain, tetapi harusnya bisa mengendalikan diri
sendiri. Orang tidak bisa kendalikan orang lain, tidak bisa meminta orang lain untuk menjadi A, B, C, D. Tapi orang ini punya kendali atas diri sendiri. Maka orang pediri harus bisa orang kendalikan. Hei, kamu diri saya memiliki kamu. Maka dengar apa kata saya. Maka perintah otak itu berjalan. Sugesti diri itu akan jalan. Jadi kalau diniatkan bangun pagi, coba diniatkan benar-benar. Dan yang pasti harus punya waktu efektif. Jam berapa saya tidur, jam berapa saya bangun, jam berapa saya harus beristirahat lagi. Dengan pembiasaan-pembiasaan maka akan menjadi kebiasaan. Kalau pembiasaan-pembiasaan buruk pasti efeknya adalah kebiasaan buruk. Tapi pembiasaan-pembiasaan yang baik efeknya pasti akan jadi kebiasaan yang baik. Yang pasti itu adalah mencoba mengukur segala sesuatunya sesuai dengan kemampuan diri. Jadi kaum rebahan boleh rebahan, toh ternyata mereka yang dulu selalu mengatakan dirinya adalah kaum rebahan, pada akhirnya juga bosan dengan rebahan, lelah juga kan tidur-tidur. Duh, pasti juga 3 bulan begini-begini di rumah makan tidur sampai jam timbangan semua putus. Pada akhirnya seperti itu, bosan juga. Jadi coba melakukan pembiasaan dan sugesti diri. Segala sesuatu bisa dirubah asal ada kemauan. Sugesti diri sendiri. Minta pertolongan orang lain. Kalau tidak bisa ditolong berarti gunakan media yang lain. Oke? Bikin manage waktu. Kalau sekolah kan ada jadwal tuh. Maka kalau bikin manage waktu jam sekian sampai jam sekian saya belajar ini, jam sekian sampai jam sekian saya belajar ini. Maka ada manage waktunya. Kalau terbiasa memanage waktu, orang akan menjadi orang yang menghargai waktu. Menghargai waktu itu bagaimana? Di janjian jam 10. Jam 10 ditelepon. Di mana? Sudah OTW ini, OTW. OTW di mana? OTW kamar mandi. Ada orang terima undangan. Dia undangan jam berapa? Oh, jam 9 pagi. Undangan. Kebiasaan orang undangan jam 9 pagi itu jam 9 pagi baru turun dari rumah. Harusnya jika undangan jam 9 maka turun dari rumah, hitung waktu perjalanan. Kalau perjalanannya 10 menit berarti lagi jam 8 lewat 50 menit sudah harus jalan. Sehingga jam 9 saya sudah tiba di tempat. Ini enggak. Jam berapa undangan? Jam 9. Dia turun dari rumah jam berapa? Jam 9.15. Paling kuat terlambat. Orang selalu begini, membiasakan hal-hal yang seperti itu. Sudah, jam berapa undangan? Jam 9, biar juga nanti datang jam 9:30 begitu. Paling kodong terlambat. Ketika kamu berpikir begitu, lalu menularkan pikiran itu kepada orang lain, otomatis itu acara pasti terlambat. Tapi coba kamu tularkan ke orang lain kalau jam 9 datang jam 9, pasti tidak akan terlambat acara. Tapi orang kan suka selalu begitu. Oh, jam berapa? Jam 9. Nanti juga orang jam 9:30. Paling nek kok belum datang 9:30. Paling nek kok di acara terlambat. Akhirnya apa? Ada satu yang berpikir begitu, menularkan pikiran itu ke 10 yang ada di ruangan. Selesai itu acara. Nanti mulai jam 10, no? Sesuai dengan yang orang bilang. Jadi kalau ada undangan, usahakan ada tepat waktu. Supaya yang punya hajatan juga malu, yang punya undangan juga, pelaksana acara juga malu. Ini orang sudah hadir, orang belum mulai, cepat. Beda kalau itu acara kematian, duka, acara mungkin hajat pernikahan, pesta yang. Tapi kalau rapat, mungkin biasa anak-anak IPM atau nanti mungkin aktif di OSIS, kalau rapat terus membiasakan hal-hal buruk seperti ini, pasti akan jadi begitu terus. Orang tidak akan punya disiplin waktu. Baik. Silakan kalau ada lagi.
Baik, saya diminta untuk memberikan kuis. Dapat apa? Oh, tugas. Tidak dapat apa-apa. Tapi audiensnya ada semua ini, yang murid, yang siswa baru ada. Sekarang yang bergabung berapa? 9. Jumlah siswa itu 37 yang baru. Berarti kalau 9 ada sekitar 20 lebih yang tidak datang. Tapi orang yang punya handphone yang terdata kemarin itu hanya 20 orang. Dari 37 itu ada 20-an yang punya handphone. Berarti ini ikut votasi. Kalau 9 hanya sekitar berapa persennya. Oke. Nah, masalah kuisnya yang pertama, apa pengertian psikologi? Tadi saya sebut paling awal tadi. Apa psikologi? Berasal dari bahasa, berasal dari kosakata apakah psikologi itu? Pengertian psikologi apa? Terus yang kedua, jadi apa pengertian psikologi? Seperti yang saya sampaikan tadi. Yang kedua, modal utama apa atau hal apa yang harus paling dimiliki oleh seseorang ketika dia ingin belajar? Modal utama apa atau hal mendasar apa yang harus dimiliki seseorang ketika dia ingin belajar? Itu boleh kan? Pertanyaan pertama adalah apa pengertian psikologi? Yang kedua, modal utama apa yang harus dimiliki seseorang ketika ia ingin belajar? Sekian dari saya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.